Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan Allah rahmat, nikmat, hidayah dan barokah sehingga kita masih bisa bernafas sekarang juga dalam keadaan sehat walafiat serta menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh semangat. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewasiatkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk pedoman kita agar tidak tersesat, pedoman selamat dunia sampai akhirat. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajaran, kepada Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Kabupaten Gresik, dan kepada pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik atas segala programnya untuk umat yang mengedepankan keikhlasan untuk menegakkan kalimat Allah. Jazakumullahu khairan. Saya di sini mewakili pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Cerme akan mengulas sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan. Ada 9 keutamaan bulan Ramadan yang bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk semakin semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW memberi gelar bulan Ramadan dengan sebutan Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya penghulu segala bulan. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk tersebut serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kedua, Ramadan adalah Syahrun Mubarak, bulan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Mengapa disebut Syahrun Mubarak? Karena pada bulan ini pahala ibadah dan amal soleh dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan yang penuh berkah telah datang kepada kalian. Allah Ta'ala mewajibkan kalian puasa padanya. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat. Padanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa dihalangi dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah dihalangi. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, Ramadan merupakan syahrul ibadah wa taqwa, yakni bulan ibadah dan ketakwaan. Karena pada bulan ini diperintahkan ibadah puasa dan qiyam Ramadan, apa itu berupa sholat tarawih atau tahajud, qiyamul lail, ditutup dengan witir dan bahkan memperbanyak tadarus Al-Quran. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa selama sebulan penuh. Sebulan penuh puasa ini tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yang keempat, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan diikat. Ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Keutamaan yang kelima, Ramadan merupakan syahrul maghfirah atau bulan pengampunan dosa. Dinamakan dengan syahrul maghfirah karena pada bulan Ramadan diampuni dosa-dosa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan Ramadan yang keenam, bahwa Ramadan merupakan syahru itqim minan nar, yaitu bulan pembebasan dari api neraka. Dinamakan bulan Ramadan dengan syahru itqim minan nar karena pada bulan ini Allah Ta'ala membebaskan para hambanya yang dikehendaki dari api neraka. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, dan Allah membebaskan orang-orang dari api neraka pada setiap malam Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hudaimah. Keutamaan yang ketujuh, bahwa bulan Ramadan merupakan syahrun karim, yakni bulan yang mulia. Karena disebut sebagai bulan yang mulia, maka pada bulan ini sangat dianjurkan untuk bersedekah atau berinfak, kemudian memberikan makan sahur dan berbuka kepada sesama muslim, sebagaimana dikabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan adalah Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang paling dermawan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Ketika Jibril menjumpainya untuk mengajari Al-Quran, Jibril menemui beliau di setiap malam Ramadan untuk mengajarinya Al-Quran. Maka ketika Jibril menjumpainya, beliau adalah orang yang paling dermawan, lebih dari angin yang bertiup. Muttafaqun alaih. Yani hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ke-8 adalah terdapat malam yang begitu agung, malam yang begitu spesial, yakni yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang paling berkah dan mulia yang dinamakan Lailatul Qadar. Keutamaan beribadah pada malam ini yakni pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mencarinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan melakukan iktikaf. Keistimewaan yang ke-9, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan istimewanya orang yang berpuasa. Bagaimana tidak, karena orang yang berpuasa itu punya keistimewaan yang pertama. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tadi disebutkan ya, bahwa orang yang berpuasa akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, orang yang berpuasa dilipat gandakan pahala puasanya tanpa batas. Yang ketiga, orang yang melaksanakan puasa mendapatkan 2 kegembiraan. Di dunia ketika berbuka puasa dan di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah akan dijauhkan Allah
dirinya dan dari neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang puasa akan mendapatkan keistimewaan memasuki surga yang disebut Ar-Royan. Kemudian amalan yang sunnah dinilai sebagai ibadah wajib. Doanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan mudah dikabulkan oleh Allah. Dan yang terakhir, pahala amal atau ibadah seseorang dilipat gandakan, terutama kalau saat turunnya Lailatul Qadar, yakni menyamai 1000 bulan atau 83 tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, atlubu minkumul afwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wa taquni ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.